Sejauh ini kita udah ngelihat tulisan public di mana-mana. Nah, pertanyaannya apa sih public ini sebenarnya? Jadi public ini adalah salah satu dari ketiga kemungkinan tentang ruang lingkup atau dari mana aja properti atau metode bisa diakses. Nah, ada tiga kemungkinan yaitu public, protected, dan private. Kalau teman-teman nggak nulis eksplisit seperti ini, jadi kalau tulisannya kita hilangin, semua properti dan semua properti dan metodenya otomatis public. Nah, public sendiri sifatnya bisa kita akses dari mana aja. Nah, kita lihat di sini kalau saya bikin satu robot baru dengan variabel robot, new robot. Ingat, konstruktornya butuh 2, suara dan berat. Suaranya ngik-ngok dan beratnya 20. Kalau kita mau akses propertinya langsung, kita bisa menulis langsung seperti ini. Misalnya suara, maka kita bisa lihat suaranya di sini. Tentu kita echo kalau mau melihatnya. Kita bisa melihat tulisan ngik-ngok. Nah, sekarang kalau kita buat dia protected, saya ganti jadi protected bagian suara, kita akan mendapatkan error. Di sini keterangannya cannot access property, jadi dia tidak punya akses. Kenapa? Karena sifat dari protected ini hanya bisa diakses oleh kelas yang mewarisi. Nah, jadi kalau kita lihat sebelumnya, kita punya metode get suara di sini, dia bisa ngambil properti ini karena dia udah mewarisi kelas robotnya. Nah, jadi kita nggak bisa mengakses langsung lagi seperti yang kita lihat sebelumnya kalau dia public. Tapi kalau teman-teman punya metode seperti ini, dia ngebalikin propertinya, kita menggunakan get suara misalnya di sini, metode, kita tetap bisa melihat hasilnya. Jadi sekali lagi, ketika kita membuat dia protected, kita nggak bisa lagi mengakses langsung propertinya. Tapi properti-properti ini hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri seperti ini, atau kelas yang mewarisinya seperti ini. Nah, kita buktikan lagi kalau dia bisa kita gunakan dari luar. Ketika kita membuat robot hewan di sini, jadi saya akan buat robot hewan. Robot hewan, kita punya fungsi get suara, yang dia akan ngebalikin suaranya seperti ini. Nah, kalau kita reload, fungsinya masih berguna. Berbeda kalau si robot hewan ini tidak mewarisi kelas robotnya. Jadi kalau dia nggak mewarisi, kita akan mendapatkan error. Nah, berarti kita udah ngelihat kalau si protected ini bisa digunakan kalau udah diwarisi sebelumnya atau langsung di kelasnya. Nah, kita masuk ke kemungkinan yang ketiga yaitu private. Dari namanya sendiri kita tahu kalau dia hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, kalau sebelumnya nggak ada error kalau kita warisin, tapi kalau suaranya saya bikin private sekarang, kita akan dapat error lagi. Karena sekarang suara ini hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri yaitu si robot sendiri. Tapi nggak bisa lagi diakses walaupun udah kita wariskan seperti ini. Nah, itu dia, jadi teman-teman harus hati-hati kapan menggunakan public, private, atau juga protected.